Oke, Bapak Ibu, kita akan meneruskan pembahasan kita dari surat 1 Yohanes. Mari kita membuka dari surat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Surat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat pertama sampai yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita semua. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang pemuda gitu ya. Dia hidup seorang diri, orang tuanya sudah meninggal. Dan dia tidak punya saudara dekat di dekat tempat tinggalnya. Nah, suatu ketika dia membangun sebuah bisnis pertamanya sendiri. Namun karena dia belum berpengalaman, kemudian singkat cerita dia ditipu oleh partner bisnisnya. Dan sampai dia memiliki hutang ratusan juta di bank. Pemuda ini akhirnya stres, Bapak Ibu Saudara. Depresi. Dia kehilangan semuanya. Sampai dia nggak tahu lagi mau tinggal di mana. Akhirnya jalananlah yang menjadi tempatnya hidup. Dan dia tidak punya tujuan lagi untuk hidup. Sampai satu ketika ada seorang pengusaha sukses yang mengenalnya, gitu ya, mengenal dia sebelumnya. Pengusaha ini kasihan melihatnya dan ingin memberikan dia kesempatan bekerja di perusahaannya. Karena waktu pengusaha ini mengenalnya dulu, pemuda ini orang yang baik gitu ya, orang yang tekun gitu, orang yang rajin gitu ya. Dia memberikan kesempatan untuk pemuda ini bekerja di perusahaannya. Dia kemudian memutuskan untuk melunasi hutang-hutang dari pemuda ini. Tapi pemuda ini harus bekerja pada dia. Merekrutnya di perusahaannya. Pengusaha ini memberikan kepercayaan kepadanya dan kemudian menjelaskan tugas-tugas apa yang harus dilakukan. Tahun pertama, tahun kedua, pemuda ini bekerja dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Sehingga pengusaha ini semakin banyak lagi memberikan kepercayaan kepadanya, melimpahkan kepercayaan kepadanya. Namun sampai satu titik, pemuda ini mulai menyalahkan kepercayaan tuannya. Dia nggak melakukan apa yang diperintahkan lagi. Dia menggunakan uang perusahaan untuk kepentingannya pribadi. Dia melakukan korupsi di perusahaannya, di perusahaan itu, karena pikirnya tuannya sudah mempercayakan segala sesuatu kepadanya. Dia nggak akan ketahuan. Nggak ada salahnya kalau saya sedikit-sedikit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh memberikan satu label kepada pemuda ini, apa nama yang ingin kita berikan kepada pemuda ini? Kalau saya sih, saya memberikan nama kepada pemuda ini tidak tahu diri. Orang yang tidak tahu diri. Dia sudah diangkat, yang tadinya nggak ada tujuan hidup, diangkat, direkrut, bekerja di perusahaan seorang pengusaha ini, hutang-hutangnya dibayar, tetapi pada akhirnya dia menyalahgunakan kepercayaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau boleh jujur, terkadang kita juga seringkali menjadi pemuda tadi, Bapak Ibu Saudara. Kita bahasa kasarnya tidak tahu diri kepada Tuhan. Nah, dalam 1 Yohanes 2 ini, ayat pertama sampai kedua, Yohanes mengawalinya dengan menjelaskan tentang apa yang setelah Yesus kerjakan untuk kita manusia berdosa. Dua ayat ini dapat mewakili apa yang Kristus kerjakan bagi kita. Bapak Saudara, saya mengajak kita untuk fokus kepada dua kata yang ada di dua ayat ini. Yang pertama adalah pengantara.
yang ada di ayat 1. Kemudian yang kedua adalah kata pendamaian yang ada di ayat yang kedua. Nah, dalam ayat 1 ini sesungguhnya masih berkaitan Bapak Ibu Saudara dengan bagian sebelumnya. Kalau bagian sebelumnya Yohanes mendorong orang percaya untuk hidup dalam terang, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Namun bukan berarti Yohanes melegalkan orang percaya untuk terus-menerus berbuat dosa, Bapak Ibu Saudara. Yohanes melanjutkan pasal yang pertama yang minggu lalu kita bahas, ini dengan bagian ini, di mana dia menjelaskan supaya orang percaya jangan berbuat dosa atau jangan hidup di dalam dosa. Namun Yohanes menyadari, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa. Dan kita masih ada di dalam daging, oleh sebab itu kita masih punya peluang untuk berdosa. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu lalu Musa Felix dalam khotbah hari Minggu menjelaskan tentang 4 masa gitu ya manusia yang dijelaskan oleh Agustinus gitu Bapak Gereja. Masa ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu adalah satu masa di mana manusia dapat memilih untuk tidak berdosa, bisa juga memilih untuk berdosa. Tapi kita tahu Adam dan Hawa memilih untuk berdosa. Kemudian setelah itu manusia tidak dapat memilih gitu untuk tidak berdosa. Ya. Sampai Kristus datang ya, dan Alkitab mengatakan Kristus adalah second Adam gitu ya. Adam yang kedua gitu. Dia mengembalikan manusia kembali kepada sebagaimana ketika diciptakan. Punya kuasa untuk berdosa tapi punya kuasa juga untuk tidak berdosa. Baru kemudian ketika nanti kita sama-sama sudah diangkat gitu ya dalam kemuliaan bersama dengan Kristus, baru kita tidak dapat untuk berdosa. Nah, dalam bagian ini Yohanes mengatakan bahwa ya kita masih bisa berdosa. Meskipun kita nggak hidup di dalam dosa. Ketika kita berdosa, kita punya seorang pengantara, Bapak Ibu Saudara. Pengantara pada Bapa, yaitu siapa? Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa asli pengantara ini menggunakan kata parakletos yang berarti pengacara. Dalam beberapa terjemahan Inggris juga sepakat menggunakan kata an advocate. Kalau dalam satu persidangan, Bapak Ibu Saudara, seorang pengacara itu akan menggunakan berbagai macam cara untuk membela kliennya. Meskipun kliennya bersalah, gitu ya, tapi seorang pengacara akan berusaha agar kliennya dihukum seringan mungkin. Nah, jadi dalam bagian ini, Yohanes ingin menjelaskan bahwa ketika kita berdosa, maka Yesus adalah yang berperan sebagai pengacara yang membela kita di hadapan Bapa. Sehingga kita tidak menerima hukuman sebagaimana seharusnya atas dosa kita. Nah, seorang penafsir Herschel Hobbes mengatakan bahwa ketika Yesus menjadi pengacara kita, ia bukan menyatakan ketidakbersalahan kita. Dalam hal ini, ketika Yesus menjadi pengacara kita, Yesus bukan berarti menyatakan kita tidak bersalah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ia menyatakan pekerjaannya yang dilakukannya dalam penebusan bagi orang percaya. Hukuman dosa yang telah ditimpakan kepada Yesus di atas salib. Dengan inilah Yesus menjadi pembela kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, mungkin saya dapat menggambarkan bahwa ada seorang yang berhutang gitu ya. Kemudian hutangnya dilunasi oleh orang lain. Nah, orang yang melunasi hutang orang ini bukan menyatakan bahwa hutang orang ini tuh hilang. Tetapi dia memang masih ada hutang, tapi dia yang melunaskan. Orang yang ini yang melunaskan. Gitu ya. Sama, Yesus juga mengatakan bahwa bukannya kita tidak bersalah, kita bersalah. Tetapi ia menyatakan pekerjaan penebusan Kristus yang telah menggantikan kita untuk dihukum. Nah, kemudian kita lihat ayat kedua, Bapak Ibu Saudara. Kata pendamaian. Ia adalah pendamaian atas segala dosa kita. Nah, maksudnya apa, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, pendamaian dalam bagian ini menggunakan kata hilasmos. Kata ini kalau dalam terjemahan bahasa Inggris terjemahkan sebagai the atoning sacrifice, korban yang menebus, atau the propitiation. Ada beberapa pandangan tentang
propitiation ini, Bapak Ibu Saudara. Namun pandangan yang umum diterima tentang propitiation ini adalah pandangan yang salah satunya dikemukakan oleh John Murray, seorang teolog Calvinis abad ke-20. Dia mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Propitiation itu mensyaratkan adanya murka Allah dan ketidaksenangan Allah. Dan juga penyediaan ilahi untuk menghapuskan murka itu. Murka Allah yang diakibatkan oleh dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, penyediaan ilahi itu terwujud di dalam diri Kristus Yesus. Ketika Yesus disalibkan, hukuman atas dosa ditimpakan kepadanya, termasuk murka Allah di dalamnya, sehingga melalui pengorbanan Kristus, itu murka Allah diredakan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ingat gitu ya, atau kita pernah belajar tentang atribut Allah, kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang adil, tapi sekaligus Allah adalah Allah yang kasih. Dosa tetap harus ada hukumannya. Namun karena dia mengasihi kita, manusia, dan dia tahu kita nggak akan mampu menanggung hukuman dosa itu, maka Yesus yang harus turun ke dunia menjadi manusia dan menanggung hukuman dosa kita. Nah, ini yang disebut sebagai anugerah, Bapak Ibu Saudara. Ya, anugerah, sesuatu yang sebenarnya kita nggak layak terima, tapi diberikan kepada kita. Kita yang seharusnya mati, terpisah dengan Allah, ya, menanggung murka Allah karena dosa-dosa kita, tapi Yesus dengan cuma-cuma menjadi pembela dan pendamaian kita di hadapan Allah. Nah, tapi bukan berarti berhenti sampai di situ saja, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lanjutkan ayat ketiga sampai ayat ke-6, Yohanes melanjutkan ayat 3 sampai 6 ini dengan mengungkapkan bahwa ketaatan orang percaya kepada perintah Allah merupakan bukti dari iman. Orang yang sungguh-sungguh telah diperdamaikan dengan Allah harusnya melakukan ketaatan kepada Allah. Seorang penafsir William Barclay mengatakan bahwa kesatuan dengan Kristus itu pasti melibatkan peneladanan terhadap Kristus. Unity in Christ itu ya, kesatuan dengan Kristus pasti melibatkan peneladanan terhadap Kristus. Orang yang sungguh percaya seharusnya dan sepastinya meneladani Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau saya baca di dalam beberapa pendahuluan kitab Yohanes ini, ternyata di sana pada saat itu jemaat sedang menghadapi yang namanya guru palsu. Jemaat pada saat itu juga bingung gitu. Wah, kok ada pengajaran yang seperti ini yang kelihatannya benar, yang mungkin bertentangan dengan pengajaran dari iman Kristen. Nah, pada saat inilah Yohanes mengatakan kalau kamu mau lihat dia benar pengajaran atau tidak, lihatlah ketaatan dia kepada Allah. Lihatlah apa yang dilakukannya apakah dia melakukan perintah Allah atau tidak. Nah, dalam ayat 3 sampai 4, Yohanes menjelaskan tanda dari orang yang sungguh mengenal Allah, yang telah menjadi pengantara dan pendamainya, yaitu apa? Menuruti perintahnya. Bagi orang yang tidak menuruti perintahnya, perintah Tuhan, tapi mengaku mengenal Allah, ia adalah seorang pendusta, kata Yohanes. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Dan bagi orang-orang yang tidak melakukan perintah Tuhan, Tuhan pun sungguhnya tidak mengenal mereka. Dalam Matius 7 ayat 21, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, Matius 7 ayat 23, Yesus mengatakan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengenal Tuhan tidak sama dengan mengetahui banyak tentang Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang berpikir bahwa ketika kita tahu banyak tentang Tuhan, oh kita sudah mengenal Tuhan. Ketika kita kepala kita dipenuhi dengan teologi yang keren-keren gitu ya, kita bisa menjelaskan mungkin Allah Tritunggal, kita bisa menjelaskan, kemudian kita bisa menjelaskan tentang predestinasi. Mungkin orang-orang yang seperti ini seringkali menganggap, oh aku sudah mengenal Tuhan. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara,
Sebenarnya mengenal Tuhan tidak sama dengan mengetahui banyak tentang Tuhan. Orang yang mengetahui banyak tentang Tuhan itu bukan satu jaminan dia sungguh mengenal Tuhan. Seorang teolog J.I. Packer, dia pernah menulis satu buku, Knowing God. Dalam buku itu dia mengatakan bahwa seorang bisa begitu banyak tahu tentang Tuhan, tetapi itu bukan jaminan orang itu sungguh mengenal Tuhan. Orang yang tahu banyak tentang Tuhan, pintar berteologi, pintar berdebat, atau mungkin pintar apologetika gitu ya, pembelaan terhadap iman Kristen. Tapi jika dia nggak melakukan apa yang dia tahu itu, perintah Tuhan yang dia tahu, sesungguhnya Alkitab katakan dalam Yohanes ini dia sungguh belum mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengenal berbicara tentang relasi. Orang yang mengenal Tuhan pasti punya relasi yang baik dengan Tuhan. Orang yang memiliki relasi yang baik dengan Tuhan pasti dia tahu siapa Tuhan yang dia percaya. Dia tahu Tuhan yang dia percaya adalah Tuhan yang menjadi pengantara dia dengan Bapa. Tuhan yang menjadi pendamaian dia dengan Bapa. Tuhan yang memberikan anugerah keselamatan secara cuma-cuma. Oleh sebab itu seharusnya orang yang sungguh mengenal Allahnya, yang dengan demikian dia pasti akan menuruti perintahnya. Jika kita udah mengenal Allah yang demikian tapi nggak mau nurut, itu namanya belum mengenal Allah. Atau bisa juga dalam pendahuluan tadi saya sebut nggak tahu diri. Nggak tahu diri nih gitu ya. Tuhan yang telah menjadi pengantara kita dengan Bapa, Tuhan yang menjadi pendamai kita dengan Bapa, ya, yang memberikan anugerah dengan cuma-cuma, tetapi kita nggak mau nurut gitu ya, nggak mau mengenal dia, itu namanya kita tidak tahu diri. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian terakhir teks ini Yohanes membahas selain melakukan perintah Tuhan adalah indikasi kita mengenal Tuhan. Ternyata melakukan perintah Tuhan ini juga indikasi kita bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kita adalah kepunyaannya. Kita telah diperdamaikan dengan Bapa. Dan bahwa kita dipersatukan dengannya oleh Roh yang menolong kita dalam ketaatan. Oleh sebab itu, kita seharusnya enggak lagi hidup menuruti keinginan daging kita, melainkan hidup menuruti keinginan Roh. Ini sudah dibahas ya di dalam kitab Galatia. Hidup menurut Roh, bukan hidup menurut daging. Yaitu melakukan kehendak Tuhan dan meneladani Kristus dalam hidup kita. Jika kita mengakui hubungan kita dengannya dan penyatuan kita dengannya, gitu ya, maka keharusan ini harus terus ada pada kita, Bapak Ibu Saudara. Yaitu kewajiban untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa maksudnya hidup sama seperti Kristus telah hidup, Bapak Ibu Saudara? Seorang penafsir Matthew Henry mengatakan demikian. Orang-orang yang mengaku berada di pihaknya, di pihak Tuhan, dan mau terus mengikutinya, dia harus hidup bersamanya, hidup mengikuti pola dan teladannya. Nah, orang Kristen yang mengaku tinggal di dalam dan bersama Kristus harus bertekad menjadi serupa dengan guru dan kepala mereka, yaitu Kristus. Sempurna tanpa kesalahan, mengikuti jalan serta aturan. Nah, namun sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita percaya keselamatan itu didapat dari melakukan perintah Tuhan, bukan, gitu ya, bukan. Tapi melakukan perintah Tuhan dalam bagian ini adalah sebagai bukti, Bapak Ibu Saudara. Bukti bahwa kita mengenal Allah dan kita sudah hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Sehingga kita hidup oleh Roh, bukan lagi oleh daging. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah mengenal Tuhan kita yang telah menjadi pembela kita dan pendamai bagi kita dengan Bapa? Apakah kita sungguh sudah tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita? Nah, kedua pertanyaan ini sebenarnya dapat kita jawab dengan satu pertanyaan yang berikut ini. Apakah kita sudah melakukan perintahnya dalam hidup kita? Jika kita sudah melakukan perintahnya dalam kehidupan kita, kita dapat menjawab pertanyaan yang sebelumnya tadi.
Tapi jika belum, ya kita yang menjawab juga pertanyaan sebelumnya tadi. Dari sini kita dapat memeriksa diri kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita sudah mengenal Allah? Apakah kita sudah hidup di dalam Dia? Jangan jadi manusia yang tadi saya sebut dalam pendahuluan, manusia yang tidak tahu diri. Kalau tadi dalam pendahuluan dia sudah dibayar lunas hutangnya, diangkat menjadi pekerjanya gitu, dipercayakan segala sesuatu, tapi dia malah menyalahgunakan. Dia nggak mau menuruti perintah tuannya, dia melakukan segala sesuatu semau-maunya sendiri. Bapak Ibu Saudara, marilah kita melakukan perintah Allah dalam hidup kita. Di tempat pekerjaan kita bekerja dengan jujur dan bersih. Di tempat pergaulan kita tidak terpengaruh kepada pergaulan yang buruk. Atau di keluarga kita melakukan peran kita seperti firman Tuhan katakan. Dan semua itu adalah sebagai bukti bahwa kita sudah mengenal Allah dan kita sudah hidup di dalam Dia yang menjadi pengantara dan pendamai kita dengan Bapa di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Minta dengan kasih Musa Andi boleh memimpin kita di dalam doa. Mari